Markus 14 ayat 38, demikian firman Tuhan. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Sekali lagi, saudaraku, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus senantiasa menjaga diri kita, berjaga-jaga, mengamankan diri kita, menjaga diri kita tidak tercemar dengan dunia ini, menjaga diri kita tidak menjadi serupa dengan dunia, menjaga lidah kita, menjaga hati, menjaga perkataan, menjaga pikiran. Kita harus berjaga-jaga karena kita hidup bukan untuk diri kita lagi, tapi untuk Tuhan, untuk Yesus yang sudah mati dan bangkit bagi kita, untuk Yesus yang telah menebus dosa kita. Kita hidup untuk Dia, sehingga Tuhan mengatakan berjaga-jaga, jaga diri. Kita sudah diselamatkan, jangan sampai jatuh, jangan sampai jatuh lagi ke dalam kehidupan dunia, dikuasai oleh dunia, dipimpin oleh dunia. Tapi biarlah kita dipimpin oleh Roh. Memang kita masih tinggal di dunia ini, tetapi jangan sampai kita hidup secara dunia, tetapi hidup secara sorga. Karena kewargaan kita adalah kewargaan sorga. Ketika kita selesai nanti, maka kita kembali sesuai dengan kewargaan kita, kewargaan sorga. Kita akan kembali ke sorga. Sebab kita telah dilahirkan dari Allah. Kita ini dilahirkan dari Allah. Ketika kita bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan kita, kita lahir baru. Kita dibaharui dari roh Allah. Kita dilahirkan dari roh yang melahirkan kita sebagai manusia baru, pikiran baru, roh yang baru, tujuan yang baru, persepsi yang baru. Dan itu butuh proses, hari demi hari kita diproses terus, dibaharui terus, hingga semakin serupa dengan Kristus sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Jadi kita harus senantiasa berjaga-jaga dan berdoa. Kita juga harus berdoa sebagai bukti iman. Kita percaya kepadanya, kita bersandar kepadanya. Kita berdoa, mengadukan semua persoalan, permasalahan hidup kita. Bahkan bukan hanya mengadu, tetapi kita berkomunikasi dengan Allah. Di dalam doa ada puji-pujian, di dalam doa ada penyembahan, di dalam doa ada syukur, di dalam doa ada permohonan. Iya. Sebagai bukti iman kita berdoa. Dan doa adalah napas hidup orang Kristen. Sebagai orang percaya kepada Kristus, itu ditandai dengan kehidupan doa kita yang konsisten. Berjaga-jaga dan berdoa. Ini dua hal yang saling berkaitan erat. Ibarat dua mata uang, ya, dua sisi yang berbeda, tetapi satu koin, satu mata uang. Ya. Jadi harus sejalan dia. Saat kita berjaga-jaga, kita juga harus senantiasa berdoa. Tidak cukup berdoa saja, tapi kita juga berjaga-jaga. Tidak cukup berjaga-jaga saja, tapi juga harus berdoa. Ya, kedua hal ini kita terapkan supaya kita terus bertumbuh di dalam Tuhan, supaya kita bisa mengikut Dia, supaya kita bisa sampai pada tujuan yang dikehendaki oleh Allah, yaitu memuliakan Dia. Hidup kita memuliakan Dia, dan kita menjadi berkat di tengah-tengah lingkungan di mana kita berada. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Kita harus menyadari roh kita memang penurut, merindukan Tuhan, cinta Tuhan, suka berdoa, suka beribadah, suka tentang Tuhan. Tetapi jangan lupa daging lemah. Kita tinggal dalam tubuh yang sudah terkontaminasi oleh dosa. Kadang ketika kita ingin berdoa, tetapi tubuh kita mengatakan, sudahlah nanti saja, sedang malas. Ya. Ketika ingin beribadah, demikian juga, sudahlah. Kemarin itu ada pelayannya yang tidak ramah, malas datang. Daging itu menghidupkan rasa ketidaksukaan, ya, menghidupkan rasa pertentangan, perselisihan, iri, dengki, ya. Itu menghalangi kita untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Roh Kudus. Jadi tetap kita berjaga-jaga, tetap berdoa supaya kita senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus. Sekalipun kita hidup dalam daging, hidup tengah-tengah dunia ini, tetapi kita dipimpin oleh Roh Kudus dengan cara surgawi.
Ya, Roh Kudus tentu memimpin kita dengan cara sorgawi, maksudnya dengan cara-cara yang dikehendaki Allah. Itu firman Allah. Firman Allah adalah alat bagi Roh Kudus untuk mengajar, untuk membimbing kita pada tujuan Allah, semakin serupa dengan Kristus, dan hidup kita mempermuliakan nama Tuhan. Pujilah nama Tuhan, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Salam.